Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni dengan NIM A1H1240072. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD MPD, yang telah memberikan tugas ini. Baik, langsung saja ke pembahasan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, bab 1, yaitu sifat hakikat manusia dan pengembangannya. Yang pertama, pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri khas manusia yang membedakan antara manusia dengan hewan. Disebut hakikat manusia karena sifat tersebut hanya ada pada manusia. Meskipun manusia dan hewan memiliki banyak kemiripan, seperti contohnya antara manusia dengan orangutan. Bentuk tubuh dari orangutan jika dilihat sedikit mirip dengan bentuk tubuh manusia, yang hanya membedakan kalau manusia berjalan dengan tegak, sedangkan orangutan berjalan dengan sedikit membungkuk. Dari segi biologis, orangutan dan manusia juga memiliki kemiripan. Pada orangutan memiliki tulang belakang, menyusui anaknya, dan berjalan menggunakan kedua kaki, yang mana hal tersebut mirip dengan manusia. Meskipun antara hewan, terutama orangutan, dengan manusia memiliki banyak kesamaan, ada sifatnya yang membedakan di antara keduanya, dan sifat inilah yang disebut sifat hakikat manusia. Selanjutnya, wujud sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan meliputi: yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang membedakan manusia dengan hewan yaitu pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia. Maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menempatkan diri, misalnya pendekatan antara guru dengan siswa, belajar mengantisipasi keadaan atau peristiwa. Yang ketiga, pemilikan hati. Memiliki kata hati berarti dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dan buruk atau salah sebagai manusia. Keempat, moral. Moral sering juga disebut etika, tetapi etika tidak sama dengan etiket atau sopan santun. Orang yang memiliki etiket yang baik belum tentu moralnya baik. Seseorang dikatakan bermoral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai-nilai yang tinggi, serta segenap perbuatannya merupakan peragaan dari nilai-nilai yang tinggi tersebut. Maka sesungguhnya moral itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesanggupan menanggung perbuatan yang menuntut tanggung jawab, terdiri dari tanggung jawab diri sendiri yang berupa penyesalan, tanggung jawab kepada masyarakat yang berupa sanksi sosial, dan tanggung jawab kepada Tuhan yang berupa dosa. Keenam, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa bebas, tidak terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Bebas di sini bukan berarti dapat melakukan sesuatu dengan seenaknya, tetapi tetap melihat aturan yang berlaku. Buat peraturan itu tidak menjadi beban, namun menjadi sebuah kebiasaan. Jadi bebas di sini adalah bebas dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan tanpa ada rasa membebani dan dibebani oleh orang lain. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Hak adalah sesuatu yang masih kosong, artinya meskipun hak tentang sesuatu itu ada belum tentu
seseorang mengetahuinya, dan meskipun sudah diketahui belum tentu mereka menggunakannya. Jadi kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia, yaitu pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan. Selanjutnya, disiplin dari menurut Selosemarjan meliputi 4 aspek. Yang pertama, disiplin rasional. Bila terjadi pelanggaran, menimbulkan rasa salah. Yang kedua, disiplin sosial. Jika dilanggar, menimbulkan rasa malu. Yang ketiga, disiplin efektif. Jika dilanggar, menimbulkan rasa gelisah. Yang keempat, disiplin agama. Jika terjadi pelanggaran, akan menimbulkan rasa berdosa. Selanjutnya, dimensi-dimensi hakikat manusia. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu dimensi keindividualan. Manusia sebagai makhluk keindividualan dimaksudkan sebagai orang yang utuh, yang terdiri dari kesatuan fisik dan psikis. Kandungan dimensi keindividualan adalah potensi dan perbedaan. Di sini dimaksudkan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki potensi, baik potensi fisik maupun mental psikologis. Yang kedua, dimensi kesosialan. Manusia di samping sebagai makhluk individual, dia juga makhluk sosial. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak dalam kenyataan bahwa tidak ada yang mampu hidup sebagai manusia tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Masalah kesusilaan maka akan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai-nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi oleh manusia, mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan dijadikan pedoman hidup. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan nilai-nilai susila dan melaksanakannya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan manusia bila memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Kandungan dimensi keberagamaan adalah iman dan takwa. Dalam dimensi ini terkandung pemahaman bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk mempercayai adanya Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa serta mematuhi segenap aturan dan perintahnya. Selanjutnya, pengembangan dimensi hakikat manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pengembangan yang utuh, yang dimana tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Selanjutnya, dengan itu ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesusilaan dan keberagamaan, antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan seperti sifat sasarannya, yaitu manusia mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Seperti bayi yang lahir
sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat di mana seorang bayi dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan dan anjuran, dan ajakan tertentu seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makanan, istirahat, bekerja, perkawinan, dan seterusnya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis oleh karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap bersinambungan atau prosedural, dan sistemik oleh karena berlangsung dalam semua situasi, kondisi, di semua lingkungan yang saling mengisi atau lingkungan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Tentu saja istilah baik di sini bersifat relatif, tergantung kepada tujuan nasional dari masing-masing bangsa. Oleh karena masing-masing bangsa mempunyai falsafah hidup yang berbeda-beda. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, tujuan dan proses pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Yang kedua, proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Berikutnya, perbedaan belajar dan mengajar. Belajar diartikan sebagai pengembangan diri yang bertumpu pada kemampuan diri belajar di bawah bimbingan pengajar. Mengajar diartikan sebagai aktivitas mengarahkan, memberikan kemudahan bagaimana cara menemukan sesuatu berdasarkan kemampuan yang dimiliki pelajar. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan. Berikut unsur-unsur pendidikan secara lengkap. Dalam proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian karena peserta didik tanpa pandang usia adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami
pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi insentif dengan memanipulasikan isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Keempat, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Keempat, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Dan yang terakhir, kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Landasan pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Tiga landasan yang memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Kedua, landasan sosiologi. Landasan sosiologi adalah di mana suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. Ketiga, landasan kultural. Landasan kultural merupakan sebuah kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, dan dalam belajar arti luas dapat berwujud benda. Yang keempat, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Dalam maksud itu, psikologi menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. Kelima, landasan ilmiah dan teknologis. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek adalah terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukan masing-masing, yakni ilmu pengetahuan teknologi. Selanjutnya, asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas-asas pendidikan antara lain asas Tuturi Handayani yang merupakan inti dari sistem omong-among dari perguruan tinggi. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat yang merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, asas kemandirian dalam belajar. Bab 4,
perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 telah ditetapkan antara lain bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Ada 3 wujud kebudayaan, yaitu berwujud ideal, yakni ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Kedua, berwujud kelakuan, yakni kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, berwujud fisik, yakni benda-benda hasil karya manusia. Unsur-unsur universal dari kebudayaan, yakni yang pertama sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi bermasyarakatan atau masyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Kelima, kesenian. 6. Sistem mata pencaharian. 7. Sistem teknologi. Bab 5. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Ada 3 jenis lingkungan utama pendidikan, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati orang tua, bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, lingkungan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Berikutnya, tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan yaitu manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat. Yang ketiga, di dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar. Alternatif yang dilakukan dengan situasi dan kondisi sekolah, yaitu yang pertama, pengajaran yang mendidik. Yang kedua, peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP. Yang ketiga, pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSB. Yang keempat, peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah.
Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik meliputi yang pertama itu aliran empirisme, yang dimana aliran empirisme bertolak dari Locke and tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradisional yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan-perbedaan tertentu. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, watak, dan pembawaan lainnya. Yang keempat, aliran konvergensi. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan buruk yang dibawa anak pada waktu lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Beberapa gerakan baru yang memusatkan diri pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar pada sistem persekolahan, seperti yang pertama pengajaran alam sekitar, yang kedua pengajaran pusat perhatian, ketiga sekolah kerja, yang keempat pengajaran proyek. Berikutnya, aliran pokok pendidikan di Indonesia. Terdapat dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidik INS Karya Tanam. Kedua aliran tersebut dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Asas-asas ruang pendidik INS mencakup yang pertama, berpikir logis dan rasional, yang kedua, keaktifan atau kegiatan, yang berikutnya pendidikan masyarakat, memperhatikan pembawaan anak, menentang intelektualisme. Bab 7 tentang permasalahan pendidikan. Dua masalah pokok yang dihadapi di dunia pendidikan yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap. Dari kedua pokok tersebut, yang pertama mengenai masalah pemerataan dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan juga efisiensi pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Masalah yang dimaksud adalah masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevansi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu pertama, perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk.
Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Masalah kependudukan dan pendidikan bersumber pada dua hal. Yang pertama, pertambahan penduduk, dan yang kedua, penyebaran penduduk. Faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh masyarakat daerah terpencil, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, masyarakat yang kurang terdidik. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran, masalah kurikulum, masalah peranan guru, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Bab 8 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional meliputi yang pertama, kelembagaan pendidikan, yang kedua, program dan pengelolaan pendidikan, beberapa penulis mengartikan kurikulum sebagai yang pertama, seperangkat mata pelajaran dan materi pelajaran yang terorganisir. Yang kedua, rencana kegiatan untuk menentukan pengajaran. Yang ketiga, rencana untuk membelajarkan peserta didik. Yang keempat, pengalaman belajar. Kurikulum mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, aspek kesatuan nasional dan aspek lokal. Selanjutnya, jenis-jenis pembaruan pendidikan. Nah, terdapat jenis-jenis pembaruan pendidikan. Yang pertama itu pembaruan landasan empiris, yang kedua pembaruan kurikulum, yang ketiga pembaruan pola masa studi, dan keempat pembaruan tenaga kependidikan. Kesinambungan yang mencakup program-program utama pembangunan pendidikan yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan pembinaan generasi muda. Program-program pokok pembangunan pendidikan yang dinyatakan dalam GBHM Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran. Pertama, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Bab 9 tentang pendidikan dan pembangunan. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya disosiasikan dengan dibangunnya pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan antar keduanya. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. Yang pertama, segi sasaran. Yang kedua, segi lingkungan.
Yang ketiga, segi jenjang pendidikan. Keempat, segi bidangan kerja atau sektor kehidupan. Dan sumbangan pendidikan pada pembangunan. Pembangunan sistem pendidikan nasional dikemukakan dalam dua hal. Yang pertama, mengapa pendidikan harus dibangun. Dan yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur kurikulum.